Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nailah Lizara, dengan NIM 240306005 yang berasal dari program Ilmu Hadis. Halo sobat-sobatku semua, sebelum kita memulai, saya mau bertanya dulu, pernah gak sih kalian mikir, kenapa sih kalian bisa berada di dunia ini? Atau enggak, kalau benda itu tidak kelihatan, apakah dia masih tetap ada? Nah, kalau kalian pernah mikir kayak begitu, selamat, kalian sudah bersentuhan dengan yang namanya metafisika, yaitu cabang ilmu filsafat yang ngajak kita lebih dalam untuk mikir dari sekedar apa yang kita lihat. Hari ini, saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke dunia pemikiran yang unik, bikin kita pusing juga, tapi juga bikin kita ngerti tentang diri kita, realitas, dan dunia ini. Jadi, yuk kita mulai ke pembahasannya. Apa itu metafisika? Metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas hal-hal yang paling dasar dan mendalam tentang kenyataan. Contohnya, apa itu keberadaan? Apa yang disebut nyata? Atau apa segala sesuatu? Apakah segala sesuatu itu memiliki sebab? Jadi, metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat sesuatu itu ada, atau apakah benda tersebut cuma bisa kita lihat atau kita sentuh. Kata metafisika berasal dari bahasa Yunani yang mana meta artinya setelah atau dibalik, dan fisika yang artinya hal-hal fisik atau alam. Jadi metafisika berarti pembahasan yang berada di balik hal-hal fisik atau di luar hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Metafisika menurut Aristoteles. Siapa sih Aristoteles? Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno, yaitu murid Plato, yang mana ia dikenal sebagai bapak ilmu logika dan juga tokoh besar dalam metafisika. Menurut Aristoteles, metafisika adalah ilmu yang mempelajari tentang ada sebagai ada atau being as being. Artinya, metafisika adalah dia tidak hanya membahas tentang benda-benda tertentu, tetapi juga segala sesuatu yang ada dan prinsip-prinsip yang paling dasar dari keberadaan, termasuk juga pembahasan tentang Tuhan yang disebut sebagai penyebab pertama. Ia disebut sebagai penggerak tapi tak bergerak. Ini sama seperti pembahasan kita di kelas kemarin, yaitu pertanyaannya, siapa yang bisa bergerak tetapi tidak bisa digerakkan? Jawabannya yaitu Tuhan. Aristoteles percaya bahwa untuk memahami segala sesuatu kita harus mengetahui 4 penyebab. Yang pertama, sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Contohnya, sebagai contoh, sebuah kursi. Kursi terbuat dari kayu, itu sebab material. Dibentuk dengan 4 kaki dan senderan, itu sebab formal. Dibuat oleh tukang kayu, itu sebab efisien. Kemudian digunakan untuk duduk, itu sebab final. Nah, menurut Aristoteles, segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab, dan di atas semuanya itu ada satu sebab utama yang menggerakkan segalanya tanpa digerakkan, itulah Tuhan. Nah, metafisika adalah cabang pertama dalam filsafat, yang mana metafisika berawal dari zaman Yunani kuno. Kata metafisika itu pertama kali muncul pada karya Aristoteles, walaupun
Setelah Aristoteles meninggal, muridnya mulai mengumpulkan tulisannya yang membahas hal-hal di luar fisik dan menempatkannya setelah buku fisika. Karena disusun setelah fisika, maka diberi nama metafisika yang artinya setelah fisika. Sejak saat itu, istilah metafisika digunakan untuk membahas hal-hal yang mendasar tentang keberadaan, hakikat, dan kenyataan. Lalu, pada abad pertengahan, pemikiran metafisika banyak dipengaruhi oleh agama-agama, seperti filsuf Thomas Aquinas yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen, yang mana metafisika digunakan untuk memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan dunia. Memasuki zaman modern, metafisika mulai dikritik, seperti filsuf Descartes, Kant, dan Nietzsche. Mereka mulai mempertanyakan batas-batas metafisika. Misalnya Kant mempertanyakan, kita tidak bisa benar-benar mengetahui realitas sejati karena akal manusia itu punya batas. Namun begitu, metafisika tetap berkembang dan menjadi dasar cabang filsafat lainnya. Sampai saat ini, metafisika tetap menjadi bagian penting dalam filsafat, yang mana ia mengajarkan kita untuk mikir lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Meskipun pendekatannya lebih kritis dan terbuka. Nah, filsuf modern tidak hanya membahas tentang keberadaan dan Tuhan, tetapi juga membahas tentang waktu, ruang, identitas, kesadaran, dan hubungan antara pikiran dan tubuh. Nah, metafisika juga berdialog dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu fisika dan ilmu psikolog untuk membahas hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara empiris. Walaupun sering dianggap abstrak, metafisika ini tetap relevan karena membantu manusia untuk memahami makna terdalam dari kehidupan dan realitas yang kita alami sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan sebelumnya adalah metafisika adalah cabang filsafat yang membahas hakikat terdalam dari keberadaan dan kenyataan. Berasal dari pemikiran Aristoteles di Yunani kuno. Perkembangan metafisika sepanjang sejarah, dari zaman klasik pada abad pertengahan yang dipengaruhi oleh agama-agama hingga memasuki zaman modern yang mulai mengkritisinya. Meskipun sering dipertanyakan, saya ulang kembali. Meskipun sering dipertanyakan, metafisika ini tetap penting karena mengajak kita untuk mikir lebih dalam tentang apa arti dari keberadaan dunia dan diri kita sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.